Bentar. Oh, itu share dulu. Sip. Udah kelihatan kan harusnya ya. Oke. Tadi kenapa nggak bisa hilang? Eh, eh, oh, nah ini dia. Oke, sip. Ini mungkin kita mulai dengan review matematika dulu sedikit ya. Jadi kan kadang-kadang kita selain pakai metode Frobenius sama metode Bessel dan metode-metode yang aneh-aneh yang lainnya, kita harus kembali dulu ke samaan diferensial biasa yang waktu kita pelajarin di matematika semester 1 ya. Jadi kalian kalau masih ingat ada yang bentuk persamaan diferensial seperti ini kayak AX dy per dx plus bx y plus cx sama dengan 0. Ini AX bx cx itu AX itu sebenarnya kayak fungsi x. Jadi kayak misalnya apa AX itu kayak bisa jadi kayak ln x kayak atau misalnya kayak x kuadrat atau lain-lainnya gitu. Nah, kalau ini namanya persamaan diferensial first order. Nah, kalau seperti ini, kita masih ubah dia tuh bentuknya jadi seperti ini. D per dx plus px per y sama dengan qx. Ingat kan ya harusnya. Jadi gimana caranya kita px-nya ini, itu kita bisa hasilin dari bx per ax. Yang ini kita bisa hasilin dari cx per ax-nya itu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ya x itu nggak ada koefisien dan lain-lain gitu, solusinya itu bakal kita seperti ini. Jadi y dikalikan pangkat integral dari px dx sama dengan integral dari pangkat integral px dx dikalikan sama qx dx tambah c. Bentuk seperti ini. Harusnya masih pada ingat. Semoga aja. Nah, ini langsung aku kasih contoh. Contohnya itu misalnya kita punya persamaan diferensial seperti ini. X dy per dx ditambah y plus 1 itu sama 0. Nah, ini kan berarti ini sama aja kayak koefisien itu kan 1 kan ya. Berarti kita ubah dulu bentuknya. Biar dia tuh nggak ada nggak ada koefisien di diferensial pertamanya itu. Jadi semuanya kita bagi X, bakal jadi d per dx plus 1 per x. Nah, di sini satunya itu besar kanan sama dengan min 1 per x. Nah, solusinya itu kan seperti ini tadi ya. Jadi ini yaitu adalah PY-nya. PY, PX-nya. Dan ini dia itu adalah QX. Nah, jadi solusinya itu adalah tadi y pangkat integral dari 1 per x dari px dx, px-nya itu kan 1 per x sama dengan integral dari pangkat integral dari 1 per x dx dikalikan min 1 per x dx plus sebuah konstanta, kita sebutnya C1. Nah, selanjutnya kalau dilanjutin, dia itu kan bakal bentuk integral dari ini apa? Ini kan integral indefinite kan ya. Berarti bentuk integral adalah ln x plus c. Kita bikin C2 itu ya. Karena ini kan sama ya, berarti ln x C2 sama dengan pangkat ln x plus C2 itu dikalikan sama min 1 per x dx plus C1. Kalau kita lanjutin, kalau misalnya bentuk penjumlahan pangkat itu kan ya, itu sama aja kayak perkalian dari um, angkanya itu kan ya. Berarti pangkat ln x plus C2 sama dengan pangkat ln x dikaliin sama pangkat C2. Nah, ini itu kan konstanta juga ya. Jadi kita anggapnya pangkat C2 itu sama konstanta lagi atau konstanta 3 itu. Di sini juga konstanta 3 jadinya. Ini juga konstanta 3. Lanjut, pangkat ln x itu pangkat ln itu sama dengan pangkat ln x sama dengan x. Sama aja kayak kan definisi dari log itu ya, definisi dari log itu log A B sama dengan C itu anggap aja ya.
Berarti A dipangkatin berapa sama dengan B gitu. Jadi kalau di sini, kalau misalnya ln X-nya itu berarti E dipangkatin berapa hasilnya X. Berarti E dipangkatin angka tersebut adalah X sendiri. Jadi Y X C3 sama dengan integral dari X lagi C3, pangkatnya kan C3 tuh. Dikali 1/X dx plus C1. Nah, di sini kan sama-sama ada C3 ya. Sama-sama ada C3, sama-sama ada sama-sama ada C3 intinya. Ini bisa dicoret nih, dicoret, ini kita coret. Karena kan konstanta kan ya. Bentar, kayaknya ada yang salah sini. Ya, kanan kiri kita bagi sama C3 itu lah. Berarti di sini harus bukan C1 tapi C1/C3 itu. Karena kanan kiri kita bagi sama C3. Nah, di sini X ketemu min 1/X. Dia kan bakal jadi minus dx doang tuh. Nah, dari sini bentuk integral dari ini kan jadi min X kan ya. Plus C2. Tadi ini C1 jadi C1/C3. YX sama dengan min X plus C2 plus C1/C3. Nah, ini konstanta semua nih. Kita anggap itu C4. Jadi, YX sama dengan min X plus C4. Y sama dengan min 1 plus C/X. Gitu. Nah, pembuktiannya itu, misalnya tadi kan kita dapetin Y-nya seperti ini. Berarti turunan dari Y-nya apa? Ini hilang, C/X itu turunannya adalah min C/X kuadrat kan ya. Nah, kita masukin tuh di sini. Berarti X dikaliin sama min C/X kuadrat, jadi min C/X ditambah C/X min 1 ditambah 1 sama dengan 0. Bener kan? Tuh. Buat ini ada pertanyaan, masih simpel sih. Aman-aman ya, aman ya. Oke, kita next. Ini bentuk yang lebih sering digunain nih. Jadi, kalau misalnya kita di MTK itu ya, itu kita lebih sering ketemu second order kan ya. Second order differential equation. Nah, jadi aku bentuknya itu cuma yang ini. Sebenarnya bisa buat order 3, order 4, dan seterusnya. Tapi karena ini biasanya kita kalau misalnya second order, jadi kita pakainya second order aja. Nah, kalau kita ketemu bentuk seperti ini ya, itu kita bikin persamaan kalau nggak salah ya, namanya persamaan karakteristik itu. Jadi kita anggap ini kan turunan kedua ya. Berarti kita bentuk jadi fungsi D itu sama dengan A1 dikalikan sama D kuadrat atau turunan kedua itu. Ditambah A2 dikalikan turunan pertama ditambah A3 gitu. Yaitu membuktikan kalau saya ini turunan dari Y gitu. Cari deh akar-akarnya. D1 itu berapa? D2 itu berapa? Gitu. Nah, setelah ketemu D1 berapa, D2 berapa, kalau misalnya D1 sama D-nya itu D1 sama D2-nya itu real dan beda, misalnya D1-nya itu berapa, D2-nya itu berapa, plus minus juga hitungannya beda itu. Jika real dan beda, bentuknya seperti ini. Ini yang sering digunain. Nah, terus kalau misalnya jika real dan sama, misalnya sama-sama 1 atau sama-sama 2 gitu ya, bentuknya itu Y sama dengan C1 plus C2X. Pangkat D itu akarnya tadi ya, X. Nah, kalau misalnya kadang-kadang bisa ketemu sama yang kompleks beda, kita anggap D-nya itu sama dengan A plus BI. Kan bentuk kompleks seperti ini. Bakal kita dapetinnya itu Y sama dengan C1 cos B1X. C2 sin B1X atau ya cos sama sinnya itu. Pangkat A1X ditambah yang buat yang B keduanya. C3 cos ini X, C4 sin B2X, C4 AX. Itu buat kompleks yang lainnya beda. Terus, kalau kompleksnya itu sama, bentuk C-nya itu kita ubah jadi bentuk polinomial. Jadi C1 plus C2X cos B X ditambah C3 plus C4X sin BX kalikan pangkat AX. Ini masih nge-review sedikit tentang matematika ya. Gimana buat ini ada yang mau pertanyaan? Yang mau aku utamain sih itu
yang dua ini doang sih. Soalnya ini dua yang paling umum. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh. Kalau nggak salah, ada soalnya bentuknya seperti ini. Jadi ada tembok. Tembok itu suhunya tuh anggapnya TW. Dia itu suhunya selalu konstan di TW. Dari selalu tetap. Jadi di sini itu suhunya selalu TW. Dia itu punya batang, panjangnya itu L, diameternya itu anggapnya D lah. Suhu udaranya TU, dan anggapnya di sini syaratnya itu adalah radial, diabaikan. Diabaikan. Nah, kalau seperti ini, dia akan terbentuk persamaan seperti ini. D kuadrat T per dx kuadrat min alfa itu sebuah konstanta yang gabungan-gabungan dari nilai-nilainya itu dikali T dikurang TU itu sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini, itu kan nggak ada di bentuk Frobenius, nggak ada di bentuk Bessel kan ya. Jadi, itu ada panah. Jadi, eh, kita ya, selesai dulu ya. Kita bikin dia itu jadi homogen dulu. Kalau seperti ini kan jadi ada konstantanya. Jadi kita anggap theta itu sama dengan T min TU per TW min TU. Jadi, kalau misalnya kita bikin dt dt kan, d theta per dx, itu bakal sama dengan dt per tw min tu kan ya. Nah, berarti kalau misalnya turunan dari ini, eh, satu, satu per ini dt per dx. Nah, turunan keduanya tuh, d kuadrat theta per dx-nya itu sama tuh. Satu per tw min tu kali d kuadrat t per dx kuadrat. Nah, nanti di sini mereka bisa saling menghilangkan. P-nya tuh bisa saling menghilangkan, sehingga bakal kebentuk persamaan seperti ini. D kuadrat theta per dx kuadrat min alfa theta sama dengan 0. Nah, ini kan bentuk persamaan diferensial biasa kan ya. Jadi kita ubah jadi persamaan karakteristiknya. Di sini kan turunan kedua, di sini bukan turunan kan ya. Berarti FD itu sama dengan D kuadrat min alfa kan ya. Nah, ini berarti apa namanya? Berapa apa namanya? Akar-akarnya. Kalau misalnya kita punya akar-akarnya kayak X min A, X kuadrat min A kuadrat gitu ya. Akar-akarnya apa? X min A, X plus A kan ya. Nanti kalau di sini bentuknya seperti ini, dari sini kan akarnya itu X sama dengan A. Ini X sama dengan min A kan ya. Atau X plus minus A itu kan ya. Nah, di sini dapatnya itu D1 itu sama dengan akar alfa, D2 sama dengan min akar alfa. Nah, ini kan mereka ini real sama beda, ya kan? Karena plus minus tuh. Real dan beda. Jadi bentuknya itu adalah Y sama dengan C1 E pangkat akar alfa X plus C2 E pangkat min akar alfa X. Atau C2 dicari dengan PC. Kayak buat ini ada yang mau tanyain? Ya, kalau misalnya nggak ada, ini aman ya. Ini nanti bakal aku bahas lagi di akhir di latihan soal. Oke, aku sekarang mau masuk ke yang latihan soalnya. Ini ada banyak nih yang aku bahas. Ini aku lupa nulis UTS tahun berapanya itu ya. Tapi ini tuh soal-soal yang bukan pakai Bessel, bukan pakai apa namanya special function. Nah, di sini ada sebutir silinder logam berjari-jari R dan panjang L. L itu sama dengan R kan ya, berarti panjangnya sama sama radiusnya sama. Suhu uniform TS. Silinder logam dimasukkan dalam air yang bersuhu TW.
volume air cukup besar sehingga suhunya dapat dianggap tetap TW. Koefisien perpindahan panas antara permukaan silinder dengan cairan adalah H, dan konduktivitas logam cukup besar sehingga suhu silinder logam selalu seragam. Carilah suhu silinder logam pada setiap saat, suhu sebagai fungsi waktu. Nah, kita tahu kalau misalnya entalpi itu adalah joule atau energi kan ya. Kita itu adalah massa dikalikan Cp dikalikan suhu ya. Kalau misalnya ini kan raca massa, kita anggapnya itu eh, TS atau T logamnya itu lebih tinggi daripada T airnya, sehingga panasnya itu hanya keluar dari logamnya. Nah, karena dia tuh nggak ada panas yang masuk, kita langsung aja gini, min rho sama dengan rho H. Nah, kalau misalnya ini logam sama cairan, intinya kalau misalnya beda fase, itu kita langsung pakai min H, T luar, min T gitu. Kalau yang sama fase, itu baru kita pakai hukum apa namanya? Hukum Fourier yang min K dt per dx. Nah, ini kan dia beda fase logam sama cairan ya. Kita pakai ini. Min H TW, T airnya dikurang T, itu sama dengan dH per dt kan ya, atau perubahan entalpi eh, dari logamnya per waktu kan ya. Nah, dia tuh H itu kan tadi di atas tuh M kali Cp kali T, berarti dm Cpt. Nah, M-nya itu sama Cp itu sama kan ya, karena nggak ada perubahan massa, nggak ada perubahan, anggapnya nggak ada perubahan Cp. Cp dianggap konstan. Jadi, ini minus saling menghilangkan H TW min T sama dengan M Cp dt per dt. Nah, di sini kan kita tahu kalau misalnya itu dia itu bentar, kan yang lupa nih. Iya, bentar ada yang lupa. Ini kayaknya berarti masih ku rombak lagi sedikit. Oke, ini sekalian aku kejadian ulang. I forgot something. Ada yang tahu gak aku lupa apaan? Aku lupa luas permukaan. Nah, di sini kan kalau ini tuh satuannya itu adalah joule per meter kuadrat second kan ya. Kalau misalnya konduksi itu ya. Berarti kita harus kaliin sama luas permukaan. Nah, di sini luas permukaannya itu apa? Ini kan eh, areanya itu sama dengan area selimut ditambah areanya tutup kan ya, kali 2. Nah, berarti sama dengan selimut itu apa? 2pi R kali L ditambah dari tutupnya itu adalah pi R kuadrat. Ya kan ya, pi R kuadrat. Nah, karena R-nya itu sama dengan L, dikali 2. Karena R sama dengan L, berarti ya jadi 2pi R kuadrat, 2pi R kuadrat juga, ini juga 2pi R kuadrat juga. Sehingga dapatnya 4pi R kuadrat. Enggak. Ya benar yang 4pi R kuadrat. Nah, lupa nih. Berarti rohonya itu adalah minus A kali QH sama dengan eh, DH per DT. Nah, A-nya itu adalah apa tadi? 4pi R kuadrat kali min H. T luarnya itu apa? Luarnya itu adalah air kan ya. TW min T sama dengan DH per DT. Ini yang bisa kita ubah jadi MCP T kan ya. Nah, dari sini bisa tuh kita satuin variabelnya. Eh, keluarin variabelnya. Jadi 4pi RH dikaliin sama TW min T itu sama dengan M CP DT per DT kan ya. Ya, sudah. Ini integrasi sederhana ya harusnya ya. Hmm. Dapatnya itu nanti jadi MCP bisa kanan jadi 4pi RH per MCP
itu sama dengan dt-nya lupa. dt sama dengan eh, dt per tw min t. Ini integral, integral. Nah, ya cek dulu boundary condition apa aja nih. Dari Dittion. Nah, ketika waktunya itu awal, suhunya itu kan sama dengan TS kan ya. Ketika T-nya itu sama dengan T ya, segala macam T itu ya. T-nya itu sama dengan ya, T yang kita cari gitu. Jadi bentuknya itu bakal jadi integral dari, oh enggak, bentuk bawah. Ketika dia tuh 0 sampai T dari 4 pi RH per MCP dt sama dengan, ini boundary condition itu kan TS, ini T dari dt per TW min T. Nah, ini kalau misalnya kita integralkan 4 pi RH per MCP kali T sama dengan minus ln TW min T per TW min TS. Harusnya seperti ini. Nanti bisa diubah jadi T sama dengan bla 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 gitu. Buat ini ada pertanyaan? Kayak aman ya? Kita lanjut. Ini jadi ada sebuah pipa logam digunakan untuk mengalirkan uap air di dalam tanah. Jari-jari luar pipa R1, panjangnya tuh L. Suhu permukaan pipa itu TW, jarak pusat pipa dengan permukaan tanah itu RP, konduktivitas tanah K, suhu tanah pada jarak R2 itu TH, carilah distribusi dalam tanah. Jadi diagram itu seperti inilah ya. Jadi ini pipa di bawah tanah ya, ada pipa bawah tanah. Radius itu R1, di permukaannya itu suhunya TW. Kan? Nah, terus di jarak R2 itu suhunya TH. Di jarak RP suhunya itu TP. Nah, TP itu kita cari dalam bentuk dalam bentuk TH, TW, R2, R1, RP. Dalam bentuk seperti ini. Karena TP itu kita mau ditentuin kan ya. Jadi TP-nya cari dalam bentuk TH, TW, R2, R1, sama RP-nya. Nah, kan pertama kita gambar model fisik. Nah, pipa itu kan bentuknya bulat ya. Dan juga perpindahan panas itu nggak cuma searah doang, karena ini kan bukan bentuk pelat ya. Tapi dia bentuknya pipa yang, ya pipa itu. Jadi dia tuh bentuknya tuh juga ada, dia tuh perpindahan panasnya secara radial juga. Nah, neraca panasnya itu eh, A pada jarak R dikali Q pada jarak R dikurang AR plus A pada jarak R plus DR dikali Q pada jarak R plus DR itu sama dengan 0. Steady state kan ya. Nah, luasnya itu apa? Luasnya itu adalah ya luas selimut. Luas selimut. Luas selimut dari tabung. Jadinya apa? 2 pi RL kali Q pada R dikurang 2 pi R plus DR kali NR kali L dikalikan QR DR itu. Sama dengan, nah, bentuk seperti ini. Ini kan berarti ada delta di antara R-nya, ada delta juga di antara Q-nya kan ya. Berarti kita bisa bentuk jadi seperti ini. Hilang. D dari RQR sama dengan 0. Gitu. L-nya itu kemana? L-nya itu kita bisa hilangkan. Kenapa L-nya bisa kita hilangkan? Karena dia itu sebenarnya itu 2pi juga bisa dihilangin sih. Tapi kalau misalnya L-nya kita bagi gitu ya, kita bagi nanti L-nya pindah kanan, jadi 0 juga tetap 0 kan ya.
Intinya seperti ini. Kita ubah, dia jadi min K dt per dr, K-nya konstan juga, jadi keluar. Jadi 2pi K dr dt per dr sama dengan 0. 2pi K, kalau kita bagi sama dr ya, itu kanan tuh 0, dan bawah itu dr. Jadi kanan kiri kita integralin, dia bakal jadi, ini kan 0 ya, berarti juga 0. Berarti R dt per dr sama dengan sebuah konstanta C1. Nah, dari sini kita integralin lanjut lagi. R pindah kanan jadi C1 per R, diintegrasi terhadap dr. Jadi T sama dengan C1 ln R ditambah C2. Nah, boundary condition-nya itu apa? Boundary condition-nya itu ketika R-nya itu sama dengan R1, atau di pipanya, ini permukaan pipa nih. Permukaan pipa. Kalau ini, dia itu di jarak R2. Nah, jadi ada 2 BC kita kan ya. Nah, berarti kita punya 2 persamaan. TW sama dengan C1 ln R1 plus C2, sama TH sama dengan C1 ln R2 plus C2. Nah, C1-nya seperti ini. C1 sama dengan TW per TH, TW min TH per ln R1 per R2 gitu. Karena kan pengurangan ln itu kan di dalamnya mesti jadi pembagian tuh kan ya. Jadi C1 itu seperti ini. Terus kita masukin C1-nya ke salah satu persamaan. Jadi C1-nya itu jadi TW per TH per ln R1 per R2 ln R1 tambah C2. Nanti C2-nya itu dapatnya seperti ini. TW-nya itu pindah ke apa namanya? TW tetap situ, nanti yang bagian ininya pindah ke kiri. Nanti jadi C2 seperti ini. Kita lanjut. Kita masukin C1 sama C2-nya ke persamaan awalnya. Berarti T sama dengan, ini kan C1 nih. 1. C1 dikalikan ln R, ditambah C2-nya itu ini. TW plus TW per TW min TH per ln R1 per R2 ln R. Nah, ini sama ini bentuknya mirip kan ya? Karena bentuknya mirip, kita gabung tuh. Bedanya cuma di ujungnya doang. 1 plus 1 minus berarti dikurangin kan ya. Berarti TW min TH per ln R1 per R2 ln R per R1 tambah TW. Itu sama dengan T-nya. Terus tadi ditanyainnya, berapa suhu di permukaannya? Suhu pada permukaan kita masukin aja R-nya itu sama dengan RP, T sama dengan TP. TP sama dengan TW min TH per, ya seperti inilah ya. Oke, buat nomor 2 ini ada pertanyaan. Ada yang di chat, Bang? Oke, kita lanjut ya. Karena nggak ada yang nanya. Nah, ini kalau nggak salah ini udah dibahas di tutor KMTK. Aku baru lihat tadi berapa waktu yang lalu. Jadi ini mungkin aku bahas lagi sedikit nih. Tapi aku benar-benar ngejabarin ini. Jadi sebuah tangki tegak berbentuk silinder dengan jari-jari R, tinggi L. Berarti jari-jari itu R nih. Nah, ini R. Tinggi itu L. Nah, bagian dasar tangki berbentuk kerucut dengan tinggi H. Sedangkan bagian atas berbentuk tengah bola. Jari-jarinya R juga berarti. Bagian bawah kerucut ada saluran pengeluaran dengan diameter D yang dilengkapi keran. Berarti seperti itu. Nah, pada bagian tutup dibuat lubang dengan diameter D juga yang terbuka. Sehingga tekanan dalam tangki selalu atmosferis. Berarti ada lubang juga di atasnya. Nah, ditanyanya itu adalah waktu yang diperlukan untuk pengosongan tangki tersebut. Nah, kita neraca massa lagi. Kita bikin neraca massa umum dulu deh. Karena nggak ada yang masuk ya. Berarti cuma ada mass output sama dengan rate of mass accumulation. Berarti rate of mass output adalah Q-nya. Q-nya itu apa? Adalah luas
permukaan dari kerannya dikalikan kecepatan air keluar dari kerannya. Dikalikan A itu adalah A pada saat itu, A dari elemen volume. Dikalikan sama dH per dt. Nah, ini yang kita carikan ya. Nah, A-nya itu apa? A-nya itulah seperempat pi D. D itu kan berarti ini doang konstanta ya, Pak. Dikalikan PQ. Nah, itu adalah kalau kalian bisa cari itu, kalau dapat dari Bernoulli, ini adalah kecepatan eh, air yang keluar dari dari sebuah keran itu ya. Ininya. Dikalikan A kali dH per dt. Nah, ini kita bisa ubah dia jadi sama seperti ini. Integral dt itu sama dengan min 4 per pi d kuadrat integral dari A per 2GH, atau bisa kita ubah jadi kayak ya. 2GH-nya kita keluarin kiri itu, 2G-nya kita pindah kiri. Jadi sama dengan min 4 per pi d kuadrat akar 2G gitu ya. Integral A per akar H dH. Nah, lanjut. Terus kalau kita lihat dulu, kan dari atas dulu, airnya kering dari atas ke bawah. Kita tinjau setengah bola. Kita tinjau setengah bola. Kalau setengah bolanya itu kan bentuknya seperti ini ya. Enaknya itu kita ninjau dari bawah ya, bukan dari lengkungannya. Kita lihat dari tengahnya. Itu langsung aja. A itu, yang A yang di sini, itu sama dengan R kuadrat min T kuadrat dari Pitagorasnya. Dapat dari Pitagoras. Nah, berarti luas permukaannya itu, luas permukaan dari elemen volumenya ini. A-nya itu sama dengan pi kali A kuadrat. Nah, A-nya itu adalah R kuadrat min T kuadrat kan ya. Di sini T-nya itu adalah, karena kan di sini kan T-nya itu kan di bawahnya itu eh, masih ada L, masih ada tabung, masih ada kerucut kan ya. Berarti T-nya itu di sini adalah H-nya dikurang. Ini tinggi total air dikurang L dikurang tinggi dari kerucutnya. Nah, jadinya itu kalau kita masukin persamaan ya, berarti ini aku langsung masukin boundary conditionnya. Ketika T sama dengan 0, H-nya itu sama dengan R plus L plus H kan ya. Masih penuh itu loh. Nah, ketika T sama dengan T1 yang kita cari itu H-nya itu sama dengan L plus H. Nah, kita susul aja. Kita masukin tadi persamaannya. Pi kali R kuadrat min H min L min H kuadrat gitu ya, per 2GH tadi tuh. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya bisa kalian jabarin ya, ini bakal panjang tuh. Ini paling panjang itu tuh, sepanjang itu tuh. Tapi kayaknya kalau misalnya eh, cuma sampai sini doang ya. T1 sama dengan integral yang atasnya itu bisa. Nah, kita lanjut ke yang lebih simpelnya. Ketika udah lewat setengah bolanya, kita masuk ke tabung kan ya. Nah, tabung itu simpel. Radiusnya kan konstan tuh ya, berarti A-nya tuh langsung pi R kuadrat. Nah, ini konstan. Jadi ya udah, integral dari, kan mulainya dari T1 kan ya. T1 berarti ketika transisi ke tabung sampai T2 transisi ke kerucut. dt sama dengan min 4 per pi d kuadrat. Nah, ini ketika T1 itu kan airnya menuhin tabung sama kerucut. Ketika T2 tinggal menuhin kerucut doang. A-nya seperti ini. Oh ya sudah, tinggal kita integralin. Dapatnya itu T2 itu sama dengan 4R kuadrat. Nah, seperti inilah ya. Plus T1. T1 berarti persamaan tadi yang di atas. Gitu. Terus, kalau yang buat kerucut ini juga relatif lebih simpel. Karena ya nggak ribet-ribet banget sih. Dari sini bisa didapetin kalau misalnya persamaan yang kita dapetinnya itu boundary conditionnya itu ketika T2 itu tinggi itu H, ketika T3 itu tinggi itu 0, ya kan? Untuk analis kering itu udah habis. Nah, berarti kita dapetinnya itu T3-nya itu sama dengan seperti ini. 4R2 per, ya seperti inilah ya. Nah, T3 ini adalah T totalnya. T total.
Oke, ada pertanyaan buat ini. Sorry. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi, oke, kita lanjut. Di sini ada soal tentang danau buatan digunakan untuk menampung limbah A dengan konsentrasi Ca. Aduh, tunggu. Dengan konsentrasi Ca. Danau memiliki luas S dan kedalaman air tuh H. Oh, sebentar guys, ada telepon. Halo guys, I'm back. Nggak jadi tadi teleponnya. Kok kata kepencet sih. Oke, jadi danau buatannya. Jadi seperti ini bentuknya tuh. Dia tuh menampung limbah A dengan konsentrasi itu Ca. Danau punya luasnya tuh S, kedalaman airnya H, serta volume danaunya tuh V. V0 anggap ya, V0. Limbah akan menguap melalui permukaan danau tuh ya. Jadi tentukan konsentrasi A eh, sebagai fungsi waktu. Limbah limbah akan menguap tuh kayaknya salah sih, tapi ya udahlah ya. Sebagai fungsi waktu. Boleh diambil asumsi yang sesuai dan dapat diterima serta parameter konstanta yang diperlukan. Jadi kita anggapnya nih, asumsinya aku ya. Di sini yang menguap itu cuma air. Asumsi yang menguap itu cuma air dan laju penguapannya itu adalah R. Satuan itu volume air per luas per waktu. Nah, kalau kita lihat neraca masanya itu min Romo sama dengan Roma kan ya. Nah, rate of mass inputnya itu adalah rho dari airnya dikaliin sama F ataupun apa namanya flow rate masuknya dikurang rho kali N kali S sama dengan dPV per dt. Banyak konstan semua, kita hilang, kita coret semua. Berarti tinggal F dikalikan NS. N itu berarti kan laju penguapan dikalikan luas permukaannya kan ya. Itu sama dengan dV per dt. Nah, berarti dari sini kita dapetin P itu sama dengan V0 plus F min NS kali T gitu. Terus kita bikin neraca massa buat A-nya, karena dia tuh nggak menguap ya. Kita cuma nyisain rho kali CA kali F sama dengan D rho C P per dt. C itu konstanta, konsentrasi setiap waktu di danau ya. Nah, rho-nya itu hilangin, berarti CAF sama dengan DCV per dt sama dengan C dV per dt tambah V dC per dt, karena produk rule ya. Nah, dV per dt tadi kan kita dapat di atas tuh, alias F min NS kan ya. Terus DC per dt-nya itu kita cari. V-nya itu tadi kita dapat juga di atas. V0 plus F min NS kali T. Itu kan ya. Kita otak-atik persamaannya, kita kebentuk persamaan integral seperti ini. Integral dari 0 sampai T dt per V0 plus F min NS T sama dengan integral dari 0 sampai C dC per CAF min C kurung F min NS. Kita lanjut integrasiin, nanti bakal dapat persamaan seperti ini. Nah, karena kita nyarinya itu C sebagai fungsi T kan ya. Jadi ini C sebagai fungsi T. Gimana? C bukan fungsi per waktu yang mana? Yang mana Han? Romi olah F. Oh iya, ada F-nya. Oke. Nanti bakal di akhirnya itu bakal ketemu fungsi seperti ini. CF min F min NS min CF dan seterusnya.
K kali CA. K-nya itu apa? Konstanta ya, tapi ya udah lah ya. Kita adaptif, adaptif. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain? Ya, caraku beda, tapi kan ujung-ujungnya sama nggak sih? Yang penting seperti itulah ya. Nah, kalau misalnya nggak ada yang ditanyain, kita bisa lanjut ke ini. Sebuah pipa berjari-jari R dengan panjang yaitu L berisi fluida A yang bersuhu T1. T1 ya. Oh, TN, ya kita kan TN0 aja lah ya. Bentar. Oh iya, kayak kita awal dari awalnya T1. Suhu dinding pipa tetap T1. Suatu saat di dalam pipa dialirkan fluida A yang bersuhu T0 dengan laju F kilogram per jam. Sifat-sifat fluida Rho, CP, dan K diketahui. Aliran fluida bersifat plug flow, sehingga tidak ada distribusi suhu dan kecepatan terhadap arah radial. Koefisien perpindahan panas antara fluida A dengan dinding pipa U itu sama dengan CX. Berarti semakin jauh ke dalam pipanya, koefisien perpindahan panasnya semakin tinggi gitu lah ya. Dengan X jarak dari masukan fluida. Carilah distribusi suhu fluida sepanjang pipa setelah keadaan steady state. Berarti yang ini uh, udah udah diabaikan. Kenapa? Karena sudah steady state ya. Yang kita cuma punya itu berarti ini. Tuh temboknya itu T1, tuh cairan masuknya itu T0, lajunya itu tetap F, panjangnya itu L, keluarnya itu diameter itu R. Nah, ini kan karena dia itu fluida, dia itu kan konveksi ya. Berarti kita anggap dia itu nggak punya yang namanya itu konduksi ya. Terus kalau misalnya kita bikin neraca panas. Nah, rohi min roho sama dengan 0 kan ya, berarti steady state-nya. Nah, masuknya apa? Jadi di elemen volumenya itu, kita bikin elemen volume dulu. Di elemen volumenya itu, kan ada cairan masukannya dengan H in, laju itu F kan ya. Ada cairan keluar, H out, laju juga F. Ada yang keluar sebagai konveksi, QH kan ya. Gitu. Ini elemen volume. Ini lebarnya itu anggap aja dx. Nah, berarti H in min H out dikalikan A kali QH itu sama 0 kan ya. Nah, berarti kita ini F kali CP kaliin T pada titik X itu min FCP kali T pada titik X plus DX itu dikurang 2πr DX itu luas areanya dikalikan U. U itu kan tadi konduktivitasnya, konveksinya ya. Konstanta konveksinya. T1-nya itu kita bisa anggap sebagai suhu luarnya kan konstan tuh ya. Biasanya TU atau gimana, tapi ini kita pakai T1. Teman 0. Nah, berarti karena ini yang dikurangnya itu sebagai yang lebih tinggi, di min F kali CP dt per dx. Kenapa dx-nya ada di sini totalnya? Karena semuanya kita bagi sama dx itu ya. Dikurang 2πr kali U T min T1, kita balik ya, jadi biar minusnya itu hilang, sama 0. Kalau misalnya kita pindahin ini ke kanan, F kali CP dt per dx sama dengan min 2πr kali C kali X ya. Ini tuh U-nya nih, ini kan U-nya tadi. U. Kali T min T1. Kita ubah jadi bentuk integral seperti ini, dt per T min T1 sama dengan 2πr kali C per F kali CP. Karena di sini nggak ada fungsi X sama sekali ya. Tinggal ini doang, X dx tuh. Nah, buat dari kondisinya, ketika X sama dengan 0, T sama dengan T0 kan ya. X sama dengan X, T-nya sama dengan ya T gitu.
Jadi T0-nya di bawah sama 0-nya di bawah, T-nya itu X-nya di atas. Nanti bakal kebentuk persamaan seperti ini. T min T1 per T0 min T1 sama dengan min Pi R C per F C P. Duanya hilang karena kan jadi X per 2X kan ya. Duanya bisa dicoret. Ln-nya kita hilangin jadi E pangkat. Terus ya sudah. T sama dengan T0 min T1 per E pangkat Pi R kaliin C per FCP kaliin X kuadrat plus T1. Oke, udah kejawab berarti itu kan ya. Eh, ya, distribusi suhu fluida sepanjang pipa. Setelah keadaan steady state. Berarti seperti ini. Ada? Ada pertanyaan? Adakah yang mau ditanyakan? Oke, mungkin kalau misalnya nggak ada lagi. Ini tadi aku sempat bikin soal ngide sih. Jadi ada dua tembok. Tembok kiri tuh suhunya T1, tembok kanan tuh tembok suhunya T2. Nah, di antara dua temboknya itu ada besi, pipa besi. Ada batang besi itu. Nyambungin kedua besinya. Diameternya itu D, terus suhu udaranya itu TU. Karena L yang kita anggap itu lebih besar, jauh lebih besar daripada D ya. Secara apa, eh, distribusi suhu secara radial kita abaikan. Bisa dipahamin nggak soalnya gimana maksudnya? Jadi di kiri tembok itu T1, kiri kanan tembok itu T2 itu. Suhu udaranya itu TU, panjangnya itu L, diameter itu D. Nah, kalau kita bikin neraca panas, kita seperti biasa ya. Ini kan AK kali QK pada X dikurang AK kali QK pada X plus DX dikurang ya, konveksinya sama 0. Jadi seperti ini. Nanti, ini masih template sih. 4 pi D, karena kan diameter D ya. Dikalikan min D min K dt per dx dikurang pi D dikalikan dx ya. Ini kan eh, apa namanya, jari-jari dari elemen jari-jari selimut dari elemen volumenya itu ya, seperti itu ya. Dikaliin min H TU min T. Nanti kalau semuanya kita bagi ya, semuanya itu kita bagi dengan uh, seperempat pi D kuadrat K itu ya. Kita bagi sama seperempat pi D kuadrat K. Jadi biar bentuknya ini jadi kosong tuh ya. Nanti bakal jadi seperti ini. D dt per dx per dx min 4h per k d dikalikan t min tu sama 0. Nah, ini kita anggap sebagai alfa. Gitu. Nah, beda dengan sebelumnya, yang tadi kita sempat bahas di awal ya, kita anggap alfa theta itu sama dengan t min tu. Berarti kan dapat seperti ini. D kuadrat theta per dx kuadrat min alfa theta sama dengan 0. Nah, kita apa namanya, ubah jadi persamaan karakteristik, nanti D1 dapat akar A, D2 dengan min akar A. Nah, berarti solusinya itu C1 E pangkat akar alfa X plus C2 E pangkat min akar alfa X. C1 sama C2 bisa dari dengan BC-nya. Nah, BC-nya apa aja tadi? Di tembok kiri sama tembok kanan doang tuh. Tembok kiri, X-nya itu sama dengan 0 kan ya. Berarti suhu sama dengan suhu tembok kiri. Terus kalau sebelah kanan, X-nya itu sama dengan L panjangnya, sesuai panjangnya. T-nya itu sama dengan suhu tembok kedua. Theta-nya itu sama dengan T2 min TU. Nah, turun banget. Kita masukin kalau misalnya X 0. Berarti T1 min TU sama dengan T1 E40, T2 E40. Berarti T1 min TU sama dengan T1 plus T2. Kita kita mau substitusi C2-nya dulu deh. C2 sama dengan T1 min TU min T1. Kita lanjut. T2 min TU sama dengan kita masukin ke samaan yang kedua tadi tuh. T2 min TU sama dengan T1 E pangkat akar alfa L plus C2 E pangkat min akar alfa L.
Nah, C2 yang kita masukin, nanti bakal ketemu C1 seperti ini. Sudah, nanti T min TU sama dengan persamaan ini. Ya, nanti di MTK emang seperti itu ya. Nyusun-nyusun persamaan yang ribet-ribet dan rumit-rumit. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum kita gantian ke Yaya dan aku. Aman kah, aman kah? Kalau aman, coba emot jempol. Oke. Nah, emot-emot ketawa ya udahlah ya. Ya udah, mungkin sekian dari aku. Eh, Kalau misalnya ada pertanyaan tentang MTK, boleh chat-chat aku aja. Pada tahu kan nomor aku ya. Ada sekian dari aku. Terima kasih. Kita serahkan kepada Oke, halo, tes suara aku dengar nggak? Dengar ya? Oke, Nggak kedengaran. kedengeran, Nak. nggak peduli kalian sih. Hei, enggak. Oke, next itu kita bakal bahas tentang kombinasi variabel. Aku bakal bahas soalnya Bu Mega sama soal kuis kemarin, yang kuis kelas B. Ya, share screen dulu. Nah, nah, nah. Oke, udah kelihatan ya. Nah, ini soalnya dulu. Nah, yang pertama itu jadi di soalnya itu ada kayak slab semi infinite. Nah, ya, pointernya. Nah, slab semi infinite. Nah, ini itu penting karena kalau di kombinasi variabel syarat untuk kombinasi variabel itu satunya apa batch-nya itu dari nol ke tak hingga. Nah, itu syarat untuk salah satu syarat untuk menggunakan kombinasi variabel. Nah, dengan L tak hingga dengan TO temperatur awalnya itu maksudnya TO. Nah, pada pada suatu saat salah satu ujung slab ujung ujung yang eh, X sama dengan nol itu dikontakkan dengan sumber panas dengan suhu TS dengan asumsi panas konveksi. Nah, jadi asumsi panas konveksinya itu yang ke atas itu nggak ada. Diabaikan. Carilah persamaan yang menghubungkan suhu terhadap waktu dan panjang. Nah, oke. Oh, ini. Nah, pertama ya biasa dulu penurunan neraca panas pada elemen volume. Aku yakin teman-teman harusnya udah pada paham banget ini tentang ini cuma yang ini semua itu cuma basic doang lah ya. Itu kayak ya dianalisis secara elemen volume lah kayak gitu. Nah, yang mau aku bahas sebenarnya lebih ke gimana cara nyelesain yang ini aja. Nah, entah kalau teman-teman udah dapat ini. Nah, jadi, ya, apakah aku langsung skip aja lah ya tentang penjelasan penurunannya ini gimana? Bisa kalian pahamin sendiri. Nah, jadi kalau di apa namanya kombinasi variabel itu bakal muncul dua variabel ya. Yang pertama itu dia itu t diturunkan ya kalau di sini itu t diturunkan terhadap x sama t diturunkan terhadap t. Nah, yang apa namanya eh yang dengan pangkat tertinggi itu aku sebut fungsi primer. F primer itu pangkat tinggi. N N-nya tinggi. Nah, nah, nah. Nah, kalau yang fungsi sekunder itu N-nya lebih lebih rendah daripada satunya. Nah, bisa kalian lihat di sini
eh, dia ini kan T diturunkan terhadap X itu kan pangkat 2. Ini pangkat 2. Nah, yang T diturunkan terhadap T itu pangkat 1. Nah, jadi otomatis yang T terhadap X itu fungsi primer. Nah, dengan T terhadap waktu itu fungsi sekundernya gitu. Nah, kenapa ada fungsi primer, fungsi sekunder? Nah, ini tuh berguna nanti kalau kita mau ngedefinisiin eta. Nah, eta itu yang bakal kita pakai untuk menggantikan fungsi X sama fungsi T. Nah, jadi ketika kalian nanti udah mendefinisikan eta, tujuan kalian adalah mengubah fungsi X dan fungsi T, fungsi ini, itu ke fungsi eta. Jadi nanti T terhadap eta dan T terhadap eta, kayak gitu doang. Nggak ada lagi T terhadap X atau T terhadap T, jadi nggak bakal muncul lagi variabel X dan T gitu. Nah, next. Nah, kalau udah kayak gini, itu ya pertama kalian ini dulu kondisi batasnya, BC-nya. Nah, tadi kan di soal tadi itu kan ada dua ini kan, ada dua variabel. Nah, kalau dua variabel itu aku bikinnya itu 4 BC. Nah, jadi eh, eh, yang pertama itu ada T pada saat T pada saat 0, T pada saat T, T sama dengan tak hingga, T sama dengan T. Ya ini juga sama, cuma kebalikannya aja gitu. Nah, jadi kalau kalian mau bikin PC itu eh yang jadi gimana ya? Satu itu satu itu didefinisikan, sikan. Nah, satunya lagi itu dibiarin aja. Nah, jadi kalau yang aku maksud definisikan itu di sini itu gimana? Nah, didefinisikan itu jadi kayak dia itu nol. Itu kan dia maksudnya dia punya nilai tertentu kan nol, nilainya nol gitu. Nah, itu namanya terdefinisikan. Atau misalnya dia itu tak hingga. Nah, itu kan dia juga punya nilai kan, dia itu nilainya tak terhingga gitu. Nah, itu namanya terdefinisikan. Nah, yang satunya itu biarin aja. Jadi kayak misalnya eh, X, ya biarin X. Nah, X sama dengan X ini kan dia nggak ada nggak ada nilainya ya. Maksudnya kayak X itu kan bisa berapa aja kan dari nol, dari tadi itu nol sampai tak hingga gitu kan. Dari nol sampai tak hingga ini kan dia bisa berapa aja misalnya. X bisa bisa didefinisikan sebagai satu, tapi kan dia juga bisa dua, tiga gitu. Nah, yang X ini biarin aja. Kalau kalian misalnya mau definisiin T, nah X itu biarin. Nah, jadi kayak gini. Tadi aku nih, ini yang aku bilang, T aku definisikan sebagai nol. Yaudah, X aku biarin. Nah, ketika T-nya nol, temperaturnya itu berapa? Nah, kalau misalnya T-nya nol, kan jadi T-nya itu nol, X sama dengan X. Di X sama manapun kan, berarti kan dia kan belum ini kan, panasnya itu belum merambat kan, masih tetap di sini kan, masih tetap di sini doang kan. Nah, dia itu kan belum merambat karena kan ya waktunya belum jalan, masih berarti walaupun bisa di dekat sini di X sama dengan satu, ya kan waktunya belum jalan, panasnya belum merambat. Nah, jadi untuk T sama dengan nol di X manapun itu T-nya sama dengan T0 atau suhu awal slab gitu. Nah, terus yang di T sama dengan T. Nah, ini T-nya aku biarin. X-nya aku definisikan sebagai nol. Nah, X sama dengan nol kan berarti di sini kan. Untuk untuk setiap waktu kan dia kan berkontak pada sumber panas TS. Nah, TS-nya ini dia kan konstan. Jadi otomatis di X sama dengan nol di permukaan slabnya itu dia itu T-nya TS gitu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada T sama dengan tak hingga. T sama dengan tak hingga X-nya aku biarin X sama dengan X. Nah, ini T-nya TS. Jadi kan kayak misalnya waktunya ini udah infinito, berarti panasnya itu udah punya waktu buat nyebar ke seluruh ya ke ini ya ke seluruh batang gitulah ya. Nah, jadi yaitu otomatis di X manapun itu T-nya sama dengan TS atau suhu panas suhu slabnya suhu awal suhu kontak. Oke. Nah, ini yang selanjutnya yang aku definisikan tuh X sama dengan tak hingga. Nah, di T sama dengan T.
X sama dengan tak hingga kan itu berarti kan di ujung sana tuh, di pokoknya ujung lah, paling ujung ujung tak hingga gitu, di ujung tak hingga sini. Nah, ini kan kan logikanya dia kan tak terhingga kan. Jadi mau T-nya seberapapun dia nggak bakal nyampe karena jaraknya itu panjang mau ke sini. Itu dia panjang banget. Nah, jadi otomatis di X sama dengan tak hingga T-nya itu nol karena mau seberapa lama pun panasnya itu dia belum apa namanya nggak bakal nyampe ke tak hingga gitu. Nah, selanjutnya kita ngubah T fungsi X, T itu jadi T fungsi eta. Nah, eta ini sini eta itu ada rumusnya ya guys. Eta itu sama dengan fungsi primer per fungsi fungsi sekunder. Nah, yang mungkin kalian bingungin di bagian bawahnya ini ya, eh, fungsi dari fungsi sekunder. Nah, tadi kan eh, fungsi sekundernya kan tadi dia T terhadap T kan, T terhadap waktu kan. Nah, 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 di T terhadap waktu. Nah, jadi etanya ini aku definisikan sebagai X. Nah, yang bawahnya itu bukan X per T, tapi X fungsi delta fungsi T. Ini jadi yang ini itu delta fungsi T di sini. Nah, kenapa kayak gini? Soalnya nanti delta fungsi T itu didefinisikan lagi di akhir. Nah, ini itu bakal kita definisiin lagi di akhir nanti. Nah, kalau udah kayak gini, nah kalian bisa langsung ke substitusiin eta. Entah kalian nyari yang ini, yang penurunan-penurunan ininya dulu kayak gitu. Ya, aku langsung substitusiin aja. Nah, kan dt per dx itu kan sama dengan dt per deta deta dikali deta dx. Nah, ini kan cuma sifat diferensial biasa aja. Dia kan tak sebenarnya bakal nyoret-nyoret kan toh sama aja kan. Nah, ini data per data. Ini kan ini itu bentuk yang ingin kita cari, data per data. Nah, data aduh. Nah, data per dx itu kita cari dari ini. Jadi eta ini kita turunkan terhadap dx. Diturunkan terhadap x itu. Nah, ini kan bisa naik ke sini kan. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, ini diturunkan deta dx. Nah, kan jadi bentuknya kayak gini kan, deta dx fungsi delta t. Nah, jadi kalau misalnya diturunkan deta dx itu kan sama dengan 1/delta t kayak gitu. Nah, jadi ini bisa kita ganti jadi 1/delta t ini. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, yang ini aduh, pencet dulu. Nah, yang ini itu yang bakal eh, kita keep. Kita keepnya itu yang ini. Saya itu kan kita mau ngubah tag ke fungsi kata gitu. Nah, kalian itu selalu nurunin turunan pertama dulu, baru nurunin turunan kedua. Nah, jadi eh, buat nyari ini turunan kedua ini itu butuh turunan pertama. Nah, sama kayak tadi eh, d kuadrat t per dx itu dijabarin. Jadi d per dx, dt per dx. Nah, dijabarin kayak gini. Nah, terus d per dx bisa dijabarin lagi jadi d per deta deta dx. Nah, deta dx kita ada kan tadi kan. Ini. Nah, terus yang deta dx kita jabarin lagi. Ini kan. Nah, jadi di sini itu nah bentuknya jadi bakal kayak gini. Nah, terus deta dx itu kan ini.
terus delta dx ini kan ini. Nah, jadi itu bentuknya bakal seperti delta kuadrat d kuadrat t d eta kuadrat. Nah, ini yang untuk fungsi primer kita bentuknya bakal kayak gini. Nah, lanjut ke menggantikan fungsi sekunder. Fungsi sekundernya itu kan nih d dt per dt. Nah, sama kayak tadi. Ini jabarin cuma ini mungkin agak agak sedikit rumit ya. Karena tapi ini sebenarnya sama nih. Data dt per deta, deta per d delta, d delta per dt. Kan sebenarnya ini nyoret nyoret, ini nyoret nyoret kan sama kan. Cuma emang lebih panjang aja. Nah, ini kita cari, ini kita keep. Nah, yang ini kita sebenarnya ini nggak bisa diapa-apain kan. Ya udah ini kita keep dulu. Tapi nanti bakal diubah. Nanti ini bakal diubah bentuknya. Cuma kita keep dulu aja. Yang kita cari ini d eta, d delta. Nah, kayak tadi dicarinya itu dari sini. Nah, kan eta x per del, eh, delta t. Nah, ini kan sama aja kayak ini kan. Delta t pangkat min satu kan. Nah, ini kita turunkan d eta sama dengan min x. Ya, ini turun turun ke sini. Terus ini jadi min 2 d delta. Ini pindah ke sini. Jadi kan d eta gini kan. D eta sama dengan x d t kuadrat. Delta t kuadrat, sorry. Delta t kuadrat. Nah, x per delta t, x per delta t itu kan udah di udah dijabarin di sini kan, udah didefinisikan kan di sini. Kalau eta itu sama dengan x per delta t. Nah, makanya di sini tuh bentuknya jadi min eta per delta gitu. Nah, dan ini udah ketemu nih d eta per per d delta. Nah, diubah tinggal dimasukin aja ke sini. Jadi bentuknya kayak gini. Nah, next kalau udah kayak gini ya kita tinggal susun ulang aja PD-nya. Susun ulang PD-nya kan tinggal dimasuk-masukin kan dari PD yang ini. Nah, dari PD yang ini. Nah, ini yang ini tadi udah kita dapat. Terus ini kan juga udah kita dapat kan. Nih, jadi jadi bentuknya kayak gini. Ini bisa dicoret. Ini yang deltanya ini, delta ini bisa dicoret. Terus ini pindah ke ruas kanan gitu. Nah, jadi bentuknya delta alpha d delta per dt. Nah, terus bentuk ini, bentuk ini itu bakal kita tembak angka. Yang bentuk ini itu bakal ditembak angkanya. Nah, cara nembaknya gimana? Nah, kalian perhatiin ini pangkat pangkat eta, pangkat etanya di sini. Nah, kalau misalnya bentar, angka tembakan itu sama dengan n plus satu dari pangkat etanya. Misalnya ini kan pangkat etanya satu. Nah, makanya kita itu bakal berarti kita itu nembaknya dua. Kalau misalnya di sini itu tiga, nah kita nembaknya empat gitu. Jadi tergantung pangkat etanya di sini. Kalau misalnya pangkat eta di sini ya 5 ya kita tembak 6 gitu. Nah, sabar guys, ada yang nelpon. Oke, ya jadi. Nah, sini kan pangkat etanya kan dia satu. Nah, makanya bentuk bentuk ini itu kita tembak dua. Jadi bentuk yang di bawah ini, nih, yang ini bentuk delta
min delta per alpha d d delta per dot t itu kita tembak jadi dua. Nah, nah kalau udah nembak angka terus kita nah, hmm, muncul coy. Kita misalin nih dt per delta delta itu sama dengan y. Nah, jadi yang bentuk ini itu kita misalin kalau dt per delta-nya itu y. Nah, di sini kan dia pangkatnya dua kan. Sementara ini dt per delta itu y. Nah, berarti ya udah di sini itu tinggal dy per delta per deta nggak ada pangkat dua lagi. Soalnya kan dt per deta itu y. Kalau misalnya d kuadrat t per deta kuadrat ya, ya berarti kan tinggal dy per deta gitu. Nah, sini itu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau aman, oke. Aku lanjut. Nah, terus habis itu, oh, nah, oh ya, ini tinggal y-nya itu pindah ke sini, terus delta-nya itu dia pindah ke sini aja gitu. Ya, jadi dia dy per y sama dengan min kayak gini lah ya, kayak gini. Nah, terus tinggal kita integralin aja dua-duanya ini. Nah, ini ln y sama dengan min eta kuadrat plus ln c satu. Nah, ini kenapa kenapa nggak kita jadiin plus c satu aja? Nah, karena bentuk umumnya sebenarnya kayak gini. Nah, bentuk umumnya itu y sama dengan c1 eksponen min eta kuadrat. Nah, kalau misalnya dia c, kita kan dia ikut bentuk eksponen kan, dia eksponen ya eksponen eta kuadrat terus ada c-nya. Nah, itu entah eh, repotin gitu. Nah, ini pentingnya kenapa tadi itu kita nembaknya dua, karena kalau misalnya kita integralin kayak gini, itu dia ininya itu bakal hilang koefisiennya. Jadi dia cuma min satu gitu. Oke. Nah, terus tinggal, ya ini lennya tinggal diubah aja. Kan jadi yes, y sama dengan C1 X. What the fuck? Y sama dengan C1 eksponen kayak gini. Nah, terus kita iniin aja. Next itu kita bakal ngeubah. Ya, selesai. Nah, datanya itu kita y-nya itu kita balikin ke dt per data. Nah, cuma ini udah aku pindahin data itu udah aku pindahin ke sana aja biar langsung bisa diintegralin. Nah, untuk pengambilan batas bawah, batas atasnya itu nggak bisa ini sih ya, nggak bisa langsung gitu. Nah, jadi untuk pengambilan batas bawah, batas atasnya, kalian itu butuh boundary boundary condition yang baru, boundary condition yang baru. Nah, jadi boundary condition yang baru itu apa? Nah, itu boundary condition untuk fungsi eta. Nah, jadi kalau misalnya eta itu kan tadi fungsi x sama t kan. Nah, jadi kita definisiin aja misalnya eta ketika eta x, nol, nah itu dia tak hingga. Nah, kan misalnya eh, x-nya berapapun, x sama dengan x, dia dibagi nol, dia kan bakal mendekati tak hingga kan. Nah, ini dia tambah hingga. Nah, terus sama kayak tadi eta 0, t 0, t. Nah, ini dia kan eh X X ini kan dia jadi nol. Nah, nol terus ini nol per ini nol bentar. Nol per T kayak gini kan. Nah, itu kan otomatis nol. Nah, terus ini sama ini dia. Ini tak hingga per T. Ya, ini tak hingga. Terus ini X per tak hingga. Ya, nol. Gitu. Nah, pendek kondisinya itu. Nah, untuk boundary condition yang di kedua integral ini itu nggak bisa langsung. Nah, jadi pertama kalian itu tentuin dulu boundary condition untuk ruas kanan. Boundary condition untuk ruas kanan itu adalah kan yang namanya integral kan enaknya dari nol sampai tak hingga kan batas bawahnya itu nol. Nah,
Berarti ini kita tulis nol tak hingga. Yang batas bawah, batas atas itu enaknya kan nol tak hingga. Nah, terus untuk yang boundary condition buat ini, yang garis kiri. Nah, itu kalian lihat. Kalau misalnya ini kan nol. Ini etanya nol nih. Lihat di sini. Ini etanol. Etanol itu X-nya nol, T-nya itu sama dengan T. Nah, kalian lihat di BC pertama. Cari X-nya nol, T sama dengan T. Nah, ini. Nah, itu T-nya berapa? Itu T. Berarti ini T-nya itu TS. Nah, jadi yang bawah ini TS. Nah, terus ini lihat lagi. Ini tuh tak hingga. Nih, misalnya ini nih, ini. Nah, ini X X sama X, nol. Nah, kalian lihat di boundary condition pertama. X sama nol. T-nya itu TO. Nah, jadi atas atasnya ini yaitu TO. Nah, udah tinggal diintegralin aja. TO minta S, C1 eksponen bla 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 kayak gini ya. Nah, terus nah nah di sini itu kita cuma nah batas yang ini itu sebenarnya kita cuma buat nyari C1-nya. Nah, ini kan tinggal ini pindah ke sini kan. Jadi dia dibagi kan T0 minta S kayak gini kan. Nah, udah kayak gini ini biarin dulu aja. Ini dibiarin kayak gini dulu aja. Nggak usah diapa-apain. Nah, terus, nah lanjut. Kita itu baru kita setelah mencari koefisiennya, kita bakal nyelesain soalnya. Nah, dengan cara, nah ini, soal, nah yang ini, nah ini, udah ini cuy. Nah, ini kita selesaiin. dt per delta C1. C1 ini, ini C1. Nah, jadi T0 min TS, ini kan, bentuk C1. Nah, terus dikali eksponen min eta kuadrat. D etanya pindah ke sini, terus T0 min TS-nya pindah ke sini. Nah, jadi dt per T0 min TS sama dengan gini, bentuk kayak gini. Nah, sebenarnya kalau kalian udah nyampe kayak gini itu udah oke sih, udah nilainya udah bagus kayak gitu, udah nyari sempurna. Nah, cuma kalau misalnya kalian mau nyempurnain, nah kalian tuh kadang harus jeli sama fungsi-fungsi kayak gini. Nah, bisa kalian lihat yang di bawah ini kan dia fungsi error function kan, error function tak hingga. Nah, ini jadi yang bawah ini dia jadi error function tak hingga gitu. Error function tak hingga itu sama dengan pasien tak hingga itu sama dengan satu. Nah, jadi ini satu. Terus udah tak ketemu. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain, Mbak. Aku tunggu 30 menit sampai menit 30 dah. Oke, kalau nggak ada berarti kita next ke soal kuis kemarin. Soal kuis kelas B. Atau ya kelas A juga kayak gini juga atau nggak tahu, aku nggak tahu kayak itu. Tuh. Nah, jadi eh, sebenarnya sejauh aku agak nggak begitu ngerti soalnya yang dimaksud gimana, soalnya kata-katanya agak sedikit ambigu di sini ya. Nah, jadi aku anggapin aja kayak gini. Misalnya itu ada kayak semacam inilah ya. Itu dua sistem yang berbeda. Ini sistem sistem udara, ini lingkungan. Lingkungan ini itu sistem. Nah, di sistem ini itu dia itu memiliki konsentrasi A-nya di sini itu jenuh CAS. Nah, di sini itu dia nol. Nah, terus kedua sistem ini itu kayak semacam dihubungkan dengan
tabung kayak semacam tabung pipa gitu lah ya, pipa gini yang dimana dia ini bisa dianggap semi infinite body. Nah, kalau ada kata-kata semi infinite atau infinite body itu kita bisa kita simpulin itu penyelesaiannya pakai kombinasi variabel. Nah, oke. Nah, jadi langsung aja disusun neraca massanya. Sebenarnya neraca massanya normal sih, normal normal aja neraca massa sini. Nah, neraca massa perpindahan massa itu, oh ya, dia itu juga berubah terhadap waktu ya. Ya, itu dia berubah terhadap waktu. Nah, kalau misalnya kalian itu ada fungsi, misalnya sesuatu fungsi terhadap dua variabel gitu. Oke, nah itu berarti juga tanda-tanda kombinasi variabel. Nah, langsung aja. Nah, neraca massa di elemen volume ini kan, ini di elemen volume. Di elemen, nah, eh, mol mol Na di set tertentu, di set sampai sini, set plus delta set, anggaplah gitu. Nah, ini kan ini ini out. Nah, dia nggak ada reaksi, nggak ada generation apa-apa, jadi itu bisa langsung kita coret. Nah, ini itu ACC. Nah, karena dia CA fung- fungsi terhadap waktu, berarti kan ini nggak steady state. Nah, jadi yang ACC nggak bisa kita coret, jadi bisa kita bikin DM per dt. Perubahan massa di oh sorry, ini bukan neraca massa ya, ini neraca mol. Nah, sorry, ini neraca mol. Berarti ini bukan DN. Nah, ini DN. Nah, ini perubahan mol terhadap perubahan waktu. Oke. Nah, penurunannya biasa. Mol itu kan bisa dicari dari V dikali CA kan. Karena CA itu sama dengan ya satuannya mol per volume. Udah, tinggal dikali volume jadi kan coret. Nah, volumenya kan dia eh, apa namanya konstan kan, dia nggak berubah terhadap waktu kan volumenya. Nah, jadi dia bisa keluar. Jadi V. Nah, ini tiga V ini bisa dijabarin jadi V sama dengan A dikali delta Z. Nah, di sini itu dikali A karena eh kalian kan udah, oh ya ya, DNA data itu hasil DNA DZ. Enggak. Yang DNA data itu benar kok. DNA data. Iya benar kok. Benar. DNA data. Enggak, Bu. Ini itu benar data karena dia apa namanya? Dia itu berubah terhadap waktu. Selain dia itu berubah terhadap set, dia itu berubah terhadap waktu juga. Man belum? Kayak aku lanjutin dulu ya. Nah, ini tinggal kalian turunin aja. Oh ya, ini tadi kenapa dikali A kan dia kan udah belajar di ATK kan kalau misalnya apa sih itu hukum fake. Iya, hukum fake. Hukum fake itu kan dia satuannya kan dia mol per satuan waktu kali T itu kan dia ada mol satuan waktu itu, mol satuan luas, sorry, satuan luas. Nah, makanya dia dikali A gitu. Nah, udah ini tinggal sebenarnya penurunannya klasik aja sih sampai sampai dapat sini itu ini tuh biasa aja gitu. Oke, next.
Nah, sebenarnya bisa kalian lihat sebenarnya ini tuh sebenarnya agak mirip yang tadi ya, yang ini ya. Ini tuh dia D kuadrat CA, DT itu mirip sama yang ini. Nah, dia mirip aja. Nah, sebenarnya eh, nggak bakal jauh-jauh sih kalau misalnya kombinasi variabel itu persamaan ini itu lumayan template persamaan yang ini yang kalian dapat dari penurunan itu kadang lumayan template. Kadang sih sebenarnya. Tapi ada juga aku itu baru nemu dua model yang ini sama yang soalnya Bu Ed. Soalnya Bu Ed yang kelas A itu yang pipa ditancepin di tanah terus habis itu tak dia suruh nyari perubahan suhu terhadap jarak pipa gitulah, terhadap jarak pipa dan waktu gitu. Nah, oh ya, sebelum itu kita definisiin dulu fungsi primer sama fungsi sekunder. Sama kayak tadi, CA itu kan dia fungsi fungsi terhadap wait, uh, ini salah, sorry, ini tuh DZ. Apa aku yang nulis Z kayak T ya? Yang dia itu, nah dia itu fungsi Z sama T kan. Nah, kalian lihat di sini, ini DZ kuadrat cuy. Heeh. Nah, nah ini kalian lihat di sini. Itu CA itu kan dia punya pangkat tertinggi dengan terhadap Z kan. Berarti Z itu dia itu fungsi primer. Fungsi primer. Nah, fungsi sekunder itu T. Karena dia itu pangkatnya paling rendah terhadap CA. Fungsi sekunder. Ini, ini kan dia pangkat dua. Ini pangkat satu. Gitu. Nah, terus lanjut eh kita nentuin kondisi batas. Nah, ini kondisi batas. Nah, misalnya T sama dengan sama kayak tadi. Kalau misalnya satu didefinisiin, satu didefinisi, satunya lagi dibiarin. T didefinisi itu antara nol atau tak nol atau tak hingga. Nah, ini dibiarin T atau Z gitu. Kalau kan membuat PC itu kayak gitu. Satu didefinisiin, satu dibiarin. Oke. Nah, next nama aku definisin T. T ketika T sama dengan nol, Z sama dengan Z, CA-nya itu kan sama dengan nol kan? Kan berarti dia CA itu di Z manapun, di Z sini, 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 ya itu kan kalau dia belum ada waktu yang berjalan, kan CA-nya itu masih di sini semua. Dia itu belum pindah ke sana kan, belum pindah ke atas gitu. Hmm. Jadi CA itu sama dengan nol. Nah, T sama dengan T. Jika T sama dengan T, Z sama dengan nol. Z sama dengan nol kan berarti di sini kan. Di mulut ini ya kan, mulut pipanya ini kan. Nah, itu dia itu bisa itu CA-nya itu saturated, jenuh kayak gitu, CAS. Nah, ketika T aku definisiin sebagai tak terhingga di Z sama dengan Z. Nah, misal di Z sini, Z sini, Z sini, Z sini, Z sini, Z sini, itu kan dia itu apa namanya CA-nya itu udah bakal punya waktu untuk nyampe ke sana kan, untuk berdiskusi ke sana kan. Berarti CA-nya itu sama dengan CAS. Nah, terus yang selanjutnya set aku definisiin tak hingga, T-nya sama dengan T. Nah, di set definisi tak hingga di sini, ini kan dia sebenarnya niatnya tak hingga kan, tak hingga. Nah, berarti otomatis seberapapun waktunya, maupun waktunya itu lama banget bertahun-tahun, ya dia itu belum bakal nyampe ke sini karena nilainya ini tak hingga. Oke, nah, nah, sabar guys.
Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini eh berarti kan CA-nya dia sama dengan nol. Otomat ya karena dia CA-nya itu belum punya waktu untuk sampai ke sana gitu. Nah, kayak tadi kita definisiin eta. Nah, eta itu rumusnya itu fungsi primer per fungsi sekunder. Nah, gini. Nah, nah ini kan tadi fungsi primernya itu kan dia terhadap Z kan. Nah, makanya di sini tuh dia eta Z per delta T gitu. Terus ini ya apa namanya sama kayak tadi, tinggal substitusiin eta. Etanya ini tinggal diganti-ganti kayak gini. DC DCA itu DCA per DZ itu kan sama dengan DCA per deta. Deta per DZ. Nah, DCA per deta itu adalah bentuk yang kita inginkan. Nah, makanya ini kita keep. Nah, terus deta per dz itu kita cari. Deta per dz. Nah, ini untuk nemu dari penurunan penurunan ini. Dia diturunkan terhadap z. Dia diturunkan ini terhadap z ini. Nah, jadi ketemu d satu per delta. Sorry. Nah, nah jadi makanya bentuknya dia bakal jadi kayak gini. Satu per delta, dz ada eta. Nah, terus udah dicari bentuk yang turunan pertama, kita lanjut ke bentuk yang turunan kedua. Nah, buat bentuk yang turunan kedua itu kan eh ini kan sama aja kayak ini kan. D kuadrat CA ini aduh ini belum kuadrat cuy. Nah, D kuadrat CA per DZ kuadrat sama dengan D per DZ dikali DCA DZ. Nih. Nah, D per DZ bisa kita ubah lagi jadi D D eta D eta dan sama aja ntar coret-coret gitu kan jadi D per DZ gitu. Nah, DC ADZ udah kita definisi di sini yang itu ini. Nah, terus D eta DZ ini kan ini juga ini. Nah, jadi ini tuh nah jadi bentuknya bakal di bawah. Ini kan dia nilainya satu per delta, ini juga satu per delta DC DCA D eta gitu lah ya, D eta gitu. Nah, ntar dia kalau di jawaban dia itu bentuknya bakal kayak gini. Nah, ini kan udah selesai jabarin yang fungsi primernya. Nah, kita jabarin yang fungsi sekundernya. Fungsi sekundernya uh, DCA per dt per dt itu kita jabarin ke D per delta. Waduh, kok kok D per delta? Nah, sorry. Nah, jadi apa di delta per d delta per dt ini emang main panjang. Nah, jadi ini kan bisa nyoret, ini bisa nyoret sama aja kan DCA per dt kan. Nah, DCA per delta bentuk yang kita inginkan. Delta per d delta bakal kita cari. Nah, yang ini kan nggak bisa kita apa. Nah, tadi kan nah itu jadi min eta per d delta, min eta per delta. Nah, next. Nah, kita susun ulang PD-nya.
Nah, susun ulang PD-nya dari D kuadrat CA per DZ sama dengan coba. Oh, ini wah, apa sih? DAB cuy. DAB. DAB. Nah, ini itu juga kita ganti. Nah, jadi bentuk kayak di bawah ini. Nah, terus bentuk yang sama kayak tadi, bentuk yang mana? What the- Yang ini itu kita tembak angka. Tembak angkanya eh, kita ngelihat dari kok apa namanya pangkat etanya. Ini kan eta pangkat satu. Yaudah kita tembak dua gitu. Kalau misalnya etanya pangkat tiga, kita tembak empat. Dia tinggal etanya pangkat berapa kita tambahin satu aja. Itu angka tembakannya kita. Nah, yaudah kita lanjut di oh enggak di ini di baca yang integral kiri di sini. Kalau yang tadi kan di baca integral yang tadi yang atas itu dia bakal ada nilai kan, dia bakal ada nilai. Oh. Nah yang bawah itu dia bakal ada nilai ya, TS gitu. Nah, kalau ini enggak. Mungkin yang itu yang emang dah. Nah, DCA itu kita misalnya Y gitu. Nah, jadi ini kan Y pada data Y pada data itu yang atas ini kan. Data itu Y, ini tuh Y, ini tuh Y pakai data gitu. Nah, lanjut bagian terus ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Jadi ini ini dua data. Nah, jadi video kayak gini kita lihat ini kan integralnya lagi ini integralnya itu min kata kuadrat. Nah, pentingnya kita nambah dua supaya ini apa namanya kalau diintegralin koefisien ini itu hilang. Ini kan satu, nah ini kan dia bakal turun ke sini kan diintegralin bakal jadi per dua gitu. Nah, jadi ini nggak ada hasilnya, nggak ada koefisiennya, cuma satu atau satu gitu. Nah, jadi nilai plus ini dan C1 ya bentuknya jadi bentuk normal bentuk C1 eksponen gitu, bukan eksponen in eta kuadrat C1 atau apa gitu. Ya udah kita ganti ke bentuk normal ini dan kita jadi Y dan C1 kita jadi C1 terus dan eta kuadrat kita eksponen. Nah, selanjutnya kita nyari ini C1 kita nyari C1. Nah, untuk kita satu kita untuk menduduki kondisi baru, kondisi untuk kata sama kata tadi. Kata itu kan fungsi itu fungsi waktu. Nah, kata itu fungsi saja pemakai. Nah, kita kayak tadi kita praktek ketika etanya ketika eta fungsi ketika t-nya nol. Eta langsung saya di ini itu aja. Nah, fungsi tete. Nah, ketika ininya tanya nol, ketika ini kondisinya jadi nol. Nah, angka apapun dibagi nol kan tidak ada. Nah, makanya dia ditanda. Nah, terus ketika saja nol, ini nol,
dan D-nya itu kayak kan nol nol dibagi angka berapapun itu kan ada telur. Nah, ini yang ini tak hingga dan T atasnya tak hingga dibagi T angka berapapun tak hingga dibagi berapapun tak hingga. Nah, terus ini bawahnya ini set koma. Nah, ini atasnya set bawahnya tak hingga. Nah, yang angka berapapun dibagi tak hingga itu kan sama dengan nol. Nah, terus lanjut kita integrasi. Nah, integrasi ini pertama lihat dan tentuin batas yang ini yang kuas kanan kan, kuas kanan ini kan tentuin batasnya dulu. Kan integrasi batasnya enak 0 sampai 3 kan. Kita yang ini 0 hingga. Nah, terus batas yang ini tuh kalian lihat dari batas testanya. Misalnya ini etanol etanol ini etanol etanol itu setnya nol t-nya lihat di combination setnya nol t-nya t. Nah, ini CAS berarti batas integral yang ini CAS. Nah, ini yang jatuh ke batas atas di kanan ini kan tak ada. Nah, kalian lihat ini. Nah, ini atau ini biasa aja. Nah, ini misalnya set set nol setnya set tanya nol. Nah, ini setnya nol di kita tulis nol di sini. Jadi dikalin ini kayak gini. Nah, terus ini di sini. Nah, kamu tahu. Untuk ini. Nah, nah, terus yang persamaan ini kita selesai saya nyari satunya dia dapatkan kan di bawah ini dapat. Nah, beda kita selesai aja satu kita akan dinilai ini jadi bentuknya kayak ini. Nah, terus untuk yang penentuan atas angka yang kali ini tuh apa namanya sama lihat sama atas bawahnya sama. Kalian lihat atas ini kalian di atas ini kan nol itu ada atas bawahnya CAS tidak berarti batasnya CAS. Nah, cuma kalau yang ini batas atasnya itu kan tidak batas atasnya itu eta selalu eta atasnya. Nah, terus yang sini itu juga batas atasnya C ini CA. Nah, udah ada di ini itu persamaan integralnya. Nanti kalian kalau misalnya udah ada bentuk function bisa kalian ubah bentuk functionnya atau special function kayak gamma function ini beta nggak mungkin gamma function ini akan aja. Oke, selesai guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau nggak ada, aku cukupin sampai sini. Semoga bermanfaat. Thank you guys. Kalau ada yang ditanya-tanyain boleh.